Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khotibul Umam dengan NIM 2103211000087. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ajakan kesetaraan hak dan kewajiban mahasiswa di bidang perpajakan. Pengertian pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Adapun fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Pembayaran pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk negara secara langsung dan bersama-sama. Melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak sebagai penjaminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan dan pengawasan. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Yang kedua, fungsi regulasi pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak biaya masuk untuk menekan impor. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berfungsi dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang keempat, fungsi pemerataan pajak adalah digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu jenis pajak berdasarkan sifatnya, yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama pajak tidak langsung dan yang kedua adalah pajak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau pembuatan tertentu. Contohnya, seorang baru akan dikenakan pajak PPN apabila membeli suatu barang. Yang kedua, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha. Contohnya pajak penghasilan PPH atau yang disebut PPH dan pajak bumi dan bangunan yang disebut PPB. Selanjutnya yaitu pajak berdasarkan pemungutannya. Yang pertama yaitu pajak negara, adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti PPN,
PPh, dan PPNBM. Yang kedua, pajak daerah adalah pajak yang pengutangnya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti PBB. Dan yang ketiga adalah pajak kendaraan bermotor. Dan yang keempat adalah pajak restoran. Jadi di zaman seperti sekarang ini, kita sebagai mahasiswa harus berperan untuk memberikan arahan dan penyampaian hal akan pentingnya membayar pajak. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan pendekatan ke masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat. Selain itu, kita sebagai mahasiswa juga bisa dapat membuat video-video tentang kewajiban dan hak warga negara terhadap perpajakan, dan juga kita memberikan dampak positif yang dari pembayaran pajak tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.